Shalom, saya Olha. Selamat datang di Kingdom Devotion ICA Indonesia. Pembacaan kita pada Kingdom Devotion hari ini terdapat pada Lukas 10 ayat 1 yang bunyinya demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dan saya akan memberikan judul adalah komunitas bersinergi dengan komitmen atau berkat kesatuan. Saudara-saudaraku, dalam satu kasih Yesus Kristus yang hidup bagi kita semua, mengacu pada pembacaan kita mengenai prinsip pengutusan adalah ide dari Tuhan sendiri. Dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya supaya mereka berjalan sudah punya satu visi, misi yang sama. Dan di sini dalam pengutusannya kita melihat bahwa Tuhan mengutus murid-muridnya dan dia memberikan bagaimana seharusnya kalau di tempat yang dituju di situ ada kiat-kiat khusus yang diberikan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat keseluruhan pembacaan Lukas 10 ayat 1. Dan di situ kita boleh juga melihat bagaimana perlengkapan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kepada penginjil. Kalau sekarang penginjil, kalau kita pelayan untuk pemuritan, masa sekarang adalah penjangkauan. Kita harus diperlengkapi dulu supaya kita pada tujuan kita semula kita bekerja sama, di dalamnya ada suatu kesepakatan. Jadi di sini ada kesepakatan dulu, ada kesatuan hati di dalam pelayanan, sehingga ada kekuatan di dalam kita melangkah. Karena kekuatan hati dan tujuan menciptakan kuasa luar biasa, mendatangkan keberhasilan dan mengandung hadirat Tuhan. Tapi atas semuanya kita dulu mendahului undang hadirat Tuhan. Dan kita rasakan kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, walaupun kita sebagai manusia biasa, kita tidak mampu, tapi Tuhan udah memberikan kuasa kepada kita. Jadi kita tidak takut untuk melangkah. Pada Matius 18 ayat 19 yang bunyinya demikian. Dan aku berkata kepadamu, jika dua orang berkumpul dan bersepakat dalam namaku, meminta apapun, juga mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Jadi itu suatu kekuatan kalau kita bersepakat. Tidak mungkin kita berjalan berduaan kalau kita tidak membicarakan dulu bagaimana langkah kita untuk mengambil satu keputusan atau misi pelayanan yang kita akan lakukan. Tapi di sini ada kekuatan juga. Kalau kita meminta dan kita bersepakat dan 1-2 orang berkumpul dalam namaku, di situ ada kuasa Tuhan. Jadi di sini ada kekuatan kepada kita. Kita dimampukan sehingga dalam kesepakatan pasti di dalamnya ada keunikan latar belakang, perbedaan pendidikan, dan di situ kita dituntut olehnya ada penundukan diri, penguasaan diri, dan kerendahan hati. Kalau kita di dalamnya ego, memang kalau berjalan sendiri lebih cepat individual, tapi lebih baik. Sedangkan di Alkitab dibilang lebih baik berdua. Nah, jadi di sini kita menciptakan suatu keharmonian di tengah perbedaan untuk mencapai tujuan penjangkauan. Satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan lewat pembacaan kami ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan terdapat pada Lukas 10 ayat 1. Mengingatkan kepada kami bahwa kami harus melangkah untuk menjangkau. Karena Engkau telah memperlengkapi kami, karena Engkau telah memberikan kuasa
sehingga kami berani untuk melakukannya karena kami tahu Engkau yang selalu bersama dengan kami. Sehingga Tuhan, kami tidak akan ragu untuk menyatakan sikap kami di dalam kami memberitakan kabar kebaikan untuk semua orang. Berikan kami ya Tuhan selalu rasa takut akan Engkau, berharap kepada Engkau, dan senantiasa melibatkan Engkau, dan senantiasa memandang kepadamu saja ya Tuhan. Karena betul-betul di dalam kami melangkah, kalau tanpa Engkau ya Tuhan kami takut dan tergelincir. Tapi bersama Engkau kami dapat melakukan segala perkara itu yang akan kami lakukan, dan janji-janji-Mu itu akan tergenapi kalau kami senantiasa berharap kepada Engkau saja ya Tuhan, sumber segala sumber kehidupan. Tuhan, tuntun pimpin kami ya Tuhan, biar kami senantiasa bersepakat di dalam kehidupan kami satu dengan yang lain ya Tuhan, untuk visi misi kerajaan surga. Biar kiranya ya Tuhan, hari-hari ini ya Tuhan, menjelang hari ya Tuhan lebih jahat lagi, kami semakin berapi-api memberitakan kabar kebaikan kepada semua orang, bahwa Tuhan itu adalah sahabat, teman yang sejati. Semua jawaban kehidupan hanya berasal daripada Engkau. Kasih yang sejati itu biar ya Tuhan teman-teman dan yang belum terselamatkan mereka boleh temukan di dalam Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan untuk pembacaan ini ya Tuhan. Kami biar kelasnya selalu ada kesatuan, kesepakatan hati, karena kami tahu di dalam kami berkomunitas kuasa Tuhan sungguh sempurna akan melingkupi kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk janji-Mu, untuk kuasa-Mu, untuk urapan-Mu, untuk hadirat-Mu yang selalu bersama dengan kami. Biar kami senantiasa melihat itu dan kami senantiasa memuji dan membesarkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan yang hidup. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.